Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue yang super enak dan gampang banget cara buatnya. Dimana resep kue ini sudah banyak yang penasaran, karena sebelumnya aku sudah pernah upload yang versi panggang. Ya, ini adalah insert cheesecake brownies versi kukus. Selain itu, di sini juga aku nggak pakai mixer. Simple dan mudah banget cara buatnya. Dijamin deh, teman-teman yang pemula pun juga pasti bakal sukses membuat kue ini. Untuk rasanya sendiri, jangan ditanya, ini enak banget. Dimana perpaduan antara brownies kukus yang super lembut dan juga cheesecake yang creamy. Yang penasaran? Yuk kita lihat cara buatnya, tapi tonton sampai selesai ya, agar kuemu anti gagal. Untuk langkah pertamanya, aku siapkan 100 gram dark coklat kompon atau coklat blok. Lalu tambahkan 50 gram margarin, teman-teman juga di sini bisa pakai mentega ya. Setelah itu agar hasilnya moist, di sini aku tambahkan 40 gram minyak sayur. Bahan-bahan ini kita akan lelehkan semuanya. Di sini aku menggunakan metode double boiler, di mana metode ini akan mengurangi resiko rusaknya bahan-bahan yang kita gunakan dan akan menghasilkan kue yang lebih moist dan rich rasanya. Setelah semua bahan-bahannya meleleh sempurna kayak gini, ini bisa kita matikan apinya dan dinginkan. Sembari menunggu dingin coklatnya, kita buat isiannya. Ini aku pakai cream cheese sebanyak 160-170 gram. Teman-teman juga bisa ganti dengan spread cheese ya. Lalu tambahkan 2 sendok makan atau sekitar 30 gram gula halus. Ini aku pakai gula pasir yang di blender. Setelah tercampur rata semuanya kayak gini, ini bisa kita masukkan telurnya. Di sini aku menggunakan 1 butir telur ukuran sedang, lalu tinggal kita aduk kembali hingga adonannya lembut. Setelah terlihat lembut kayak gini, semuanya juga sudah tercampur rata, ini bisa kita tambahkan bahan-bahan keringnya. Untuk bahan-bahan keringnya, kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu serbaguna atau sekitar 15 gram, lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok teh air lemon. Biar cheesecake-nya lebih wangi, teman-teman di sini juga bisa menambahkan pasta vanila. Tapi karena pasta vanila aku lagi habis, jadi aku skip. Lanjut kita aduk rata semuanya. Setelah tercampur rata, ini akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan kira-kira seperti ini sudah siap untuk digunakan adonan cheesecake-nya, jadi kita sisihkan sebentar ya. Lanjut akan aku siapkan bahan-bahan kering untuk adonan brownies-nya. Di sini aku menyiapkan 140 gram tepung terigu serbaguna, lalu juga ditambahkan 15 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, dan 2 gram kopi tanpa ampas. Di sini kopinya opsional ya, boleh digunakan boleh enggak. Setelah itu aduk rata semuanya. Setelah tercampur rata semuanya kayak gini, ini kita simpan dulu. Lanjut kita siapkan wadah yang lebih besar, masukkan 2 butir telur. Ini aku pakai telur ukuran sedang. Lalu masukkan 120 gram gula halus, ini aku pakai gula pasir yang di blender ya teman-teman. Lalu aduk rata hingga gulanya larut. Di sini teman-teman juga bisa mencampurnya dengan mixer ya, gunakan kecepatan rendah aja. Setelah gulanya larut, bisa kita masukkan 120 ml susu cair. Di sini aku pakai susu UHT ya teman-teman, lalu kita aduk rata semuanya hingga tercampur. Setelah tercampur rata, bisa kita masukkan coklat yang sudah kita lelehkan tadi dan sudah dingin juga. Untuk suhu coklat lelehnya sendiri, teman-teman sudah bisa masukkan ke dalam adonan telurnya ketika sudah hangat-hangat kuku ya. Jadi nggak perlu menunggu sampai dingin banget. Nah, ini kita aduk rata semuanya hingga tercampur seperti ini. Setelah itu kita siapkan saringan karena sekarang akan aku masukkan bahan-bahan kering yang sudah kita campur tadi. Semua bahan-bahan keringnya akan aku mash kayak gini agar lebih mudah tercampur dan tidak ada yang bergerindil. Oh ya, kunci pada resep ini untuk mendapatkan brownies yang mengembang dengan baik adalah menggunakan baking powder dan soda kue yang berkualitas, tidak expired, dan masih aktif. Aku sendiri menggunakan baking powder double acting ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan baking powder biasa. Untuk ukurannya sama aja. Bedanya adonannya tidak boleh menunggu lama di luar, harus langsung dikukus. Untuk wadahnya sendiri, ini aku pakai tin wall ukuran 200 ml dan kita olesi permukaannya dengan minyak biar nggak lengket. Kalau teman-teman ingin memanggangnya dengan loyang besar,
Bisa menggunakan loyang ukuran 20 kali 10 dengan tinggi 7 cm. Setelah itu kita masukkan seperempat adonan ke dalam wadah. Caranya kayak gini ya, semprotkan sekitar 1 layer aja. Pastikan semua permukaan wadah tertutup dengan adonan. Dan ini aku sudah panaskan kukusannya. Lalu kita kukus kuenya selama 10 menit dengan api sedang. Dan seperti ini, setelah 10 menit bisa kita masukkan adonan kejunya. Adonan cheesecake-nya kita taruh di tengah-tengah kayak gini ya teman-teman. Semprotkan cukup sekitar 2 layer kayak gini. Setelah itu, ini akan aku semprotkan pinggir-pinggirannya dengan adonan brownies. Isi pinggirannya dengan adonan brownies hingga tingginya kira-kira 70-80% wadah. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu cara ngecek soda kue dan baking powder yang masih aktif atau enggak, bisa dengan cara kita masukkan baking powder atau baking sodanya ke dalam air panas. Jika masih berbuih dan bereaksi, itu tandanya masih aktif ya teman-teman. Nah, setelah adonan di pinggiran browniesnya itu selesai, ini kita isi lagi dengan adonan cheesecake-nya sampai tingginya sama dengan adonan brownies. Setelah itu kita tutup dengan adonan brownies. Pastikan gak ada yang terbuka ya. Isi wadah dengan adonan hanya sampai 80-90% wadah aja. Lalu kita kukus kembali selama 40 menit dengan api sedang cenderung kecil. Usahakan mengukusnya jangan terlalu besar apinya, karena nanti takutnya permukaan kuenya retak. Dan ini penampakannya setelah 40 menit, bisa kita angkat dan dinginkan. Dan ini hasilnya setelah dingin. Pastikan kue benar-benar dingin sebelum dikonsumsi, karena ketika panas kue ini tuh rapuh banget. Nah, karena penampakan atasnya tuh ada cekungan kayak gini ya, jadi kurang menarik, jadi bisa kita hias lagi sesuai dengan selera. Atau bagi teman-teman yang gak mau repot menghias kue kayak gini, bisa menyajikan kue ini dengan membaliknya, jadi bagian bawah itu berada di atas. Untuk menghiasnya sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera dan kreativitas masing-masing. Di sini aku pakai glaze coklat dan juga almond panggang. Dan ini dia insert cheesecake brownies versi kukus siap untuk disajikan. Di sini kelihatan cantik banget ya teman-teman, gemoy-gemoy semua dan gak sabar deh untuk lihat gimana dalamnya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin menyajikan kue ini dengan cara dikeluarkan dari loyang kayak gini, ini tenang aja, jangan khawatir, cara mengeluarkannya gampang banget. Adonannya benar-benar set dan gak lengket kemana-mana. Untuk bagian dalam kuenya bisa kita lihat cakep banget ya teman-teman. Untuk teksturnya sendiri, ini teman-teman bisa lihat sendiri, kelihatan moist dan lembut banget. Wah, jadi nggak sabar nih untuk nyobain langsung gimana rasanya kue ini. Gak disangka ketika dipotong ini berasa fluffy banget. Jadi walaupun adonan brownies ini diproses tanpa mixer dan tanpa emulsifier, teksturnya tetap lembut dan mengembang dengan baik. Untuk rasanya sendiri, cheesecake-nya gurih dan creamy dicampur dengan si adonan brownies-nya yang lembut, nyoklat, dan manisnya pas. Ini enak banget. Yuk langsung cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.